Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok kami pada mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan anggota kelompok dengan saya sendiri Ahmad Faisal, kemudian ada Ahmad Fikri Akbarullah, ada Fajar Arianto, ada Reynanda Pamungkas dan ada Putra Rizky Pangestu. Pada presentasi kali ini judulnya yaitu basis data terdistribusi. Konsep basis data terdistribusi yaitu ada basis data terdistribusi secara logis keterhubungan dari kumpulan-kumpulan data yang digunakan bersama-sama dan didistribusikan melalui satu jaringan komputer. Kemudian DBMS terdistribusi yaitu sebuah sistem software yang mengatur basis data terdistribusi dan membuat pendistribusian data secara transparan. Kemudian sistem komputasi terdistribusi adalah sejumlah elemen proses yang terkoneksi melalui jaringan komputer dan saling bekerja sama dalam melakukan suatu tugas. Kemudian ada karakteristik basis data terdistribusi, yaitu di poin pertama, kumpulan data yang digunakan bersama secara logik tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Kemudian komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Kemudian data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi lokal secara otonom. Kemudian data pada masing situs di bawah kendali atau satu DBMS dan masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ahmad Fikri. Topologi database terdistribusi. Yang pertama ada fully connected network, yang kedua adalah partially connected network, yang ketiga ada tree structured network, yang keempat ada ring network, yang kelima star network. Di sini ada 5 gambar. Gambar yang pertama ada fully connected network, yang kedua ada partially connected network, yang ketiga ada tree yaitu pohon, tree structured network, yang keempat ada cincin ring network, dan yang kelima ada bintang star network. Yang pertama, keuntungan dari fully connected network, jika salah satu mode rusak masih dapat berjalan, tetapi biaya mahal. Kerugiannya, kontrol manajemen tidak terjamin. Yang kedua, partially connected network memiliki keuntungan reliability rendah, biaya dapat ditekan. Kerugiannya ada kontrol manajemen tidak terjamin. Yang ketiga, tree structured network. Keuntungan dari tree structured network bersifat sentral, kontrol manajemen terjamin. Kerugian jika node pusat rusak, semua akan rusak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar. Di sini ada ring network. Keuntungannya yaitu rusak satu, yang lain masih bisa berjalan. Kerugiannya, kontrol manajemen kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Di sini ada star network. Keuntungannya, kontrol manajemen lebih terjamin karena bersifat sentral dan reliability rendah. Kerugiannya, jika pusat rusak, yang lainnya rusak. Di sini ada keuntungan basis data terdistribusi. Yang pertama, secara alami mengikuti struktur organisasi, adanya otonomi lokal. Sifatnya dapat dipakai secara bersama, peningkatan ketersediaan, peningkatan kehandalan, peningkatan kinerja ekonomis, dan pertumbuhan yang modular. Kerugiannya, harga software mahal, kompleksitas, kelemahan dalam keamanan, sulitnya menjaga keutuhan data, kurangnya standar-standar, kurangnya pengalaman, perancangan basis data lebih kompleks. Selanjutnya dijelaskan oleh Putra Pangestu. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada basis data terdistribusi, relasi dapat disimpan pada beberapa tempat. Yaitu yang pertama ada fragmentasi data. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Lalu selanjutnya ada
DBMS, yaitu Distribute Database Management System, dapat membuat suatu kopi dari fragmen pada beberapa situs yang berbeda. Lalu ada fragmentasi data. Fragmentasi data memisahkan relasi ke dalam beberapa fragmen dan disimpan pada set yang berbeda. Ada 3 jenis fragmen. Yang pertama, fragmentasi horizontal. Ada berisikan tuple-tuple yang dipartisi dari sebuah relasi global ke dalam sejumlah subset R1, R2, dan R seterusnya. Tuple dari R harus diberisikan satu fragmen sehingga relasi dapat disusun. Lalu selanjutnya, sebuah fragmen horizontal dapat didefinisikan sebagai seleksi pada relasi global R. Oleh karena itu, sebuah predikat PI digunakan untuk menyusun fragmen RI seperti berikut. RI sama dengan OI, kurung buka, R, kurung tutup, fragmen. Yang kedua, fragmen vertikal, yaitu dalam fragmentasi vertikal, fragmen RI didefinisikan sebagai RI. Lalu ada fragmentasi vertikal disempurnakan dengan menambahkan atribut tuple identifier, tuple ID ke dalam skema R. Setiap tuple dalam R harus memiliki sebuah alamat yang unik. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Ray. Oke, selanjutnya ada fragmentasi data. Yang ketiga yaitu fragmentasi campuran atau hybrid. Relasi R atau global dibagi-bagi ke dalam sejumlah relasi fragmen seperti R1, R2, R3 sampai Rn. Dan selanjutnya tiap-tiap fragmen diperoleh dari hasil fragmentasi horizontal ataupun vertikal atau diperoleh dari fragmen R sebelumnya. Yang terakhir ada replikasi. Replikasi berguna untuk meningkatkan ketersediaan data. Keuntungan dari replikasi ini, sistem terus beroperasi selama paling tidak satu set tetap berjalan. Kelemahannya, operasi update menjadi lambat. Salinan dari sebuah fragmen harus di-assign ke site tertentu dalam sistem terdistribusi. Proses ini disebut distribusi data atau alokasi data. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.